mulai diperkenalkan vaksinasi massal kan, sekian orang di polio, sekian orang di difteri, sekian orang di cacar dan seterusnya sampai dengan hari ini, 70 tahun berlalu kan, sampai dengan hari ini. Nah, baru disitulah mulai diperkenalkan suatu strategi untuk membuat herd immunity secara yang saya sebut artifisial. Jadi herd immunity karena vaksin. Betul, karena vaksin. Nah, sekarang kan pertanyaan berikutnya, apakah ada data betul bahwa artificial herd immunity itu karena berefek. vaksinasi, ya itu betul-betul menghasilkan herd immunity. Itu dia. Nah, nggak ada sejarahnya. Belum ada sejarahnya, karena selama ini pandemi itu selalu berakhir dengan sendirinya secara alamiah, karena natural. Iya, saya juga heran. Ya. Biasanya vaksin itu muncul setelah virus itu stabil. Betul. Virus stabil itu biasanya sudah terjadi penurunan yang betul-betul luar biasa, Iya. baru bikin vaksin untuk kalau ada pandemik itu kembali berulang. Betul. Nah gitu. Tapi ini kenapa masih banyak mutasi, masih banyak perubahan-perubahan dari virus itu sendiri, tiba-tiba bikin vaksin. Begitu vaksin jadi, terjadi mutasi setelahnya. Nah lo jadi bingung. Iya. Nah kemudian terjadilah, pokoknya nggak apa-apa, pokoknya lah. Iya. Sudah pokoknya, susah lah untuk ilmu pengetahuan ya. Betul. Di dalam ilmu pengetahuan nggak bisa begitu. Kalau memang sudah ada mutasi, harus diteliti lagi. Betul. Meskipun penelitiannya tidak sebesar pada waktu yang kemarin, diteliti apakah masih relevan apa tidak. Iya. Tapi kayaknya semua perusahaan farmasi besar-besar kok tidak melakukan itu atau tidak mempublikasikan hal itu, saya nggak ngerti. Iya. Kalau iya tuh Bu, pendapat saya ini karena kelihatannya dalam kasus pandemi sekarang gitu ya, ini kelihatannya tuh jadinya political behind atau above science ya jadinya gitu loh. Politik above science jadinya. Kan seharusnya kalau terjadi pandemi, bukan economic behind science. Karena kan jadi mandatori kan Bu, ini kan jadi mandatori. Jadi kita bicara, wah ini berarti politik. Padahal kan yang menjadi komandan kalau terjadi pandemi kan harusnya science dong. Betul. Iya kan, karena pandemi itu masalah sains. Kita itu salah kaprahnya itu karena yang memimpin menghadapi pandemi itu harus sains, bukan kekuasaan. Betul, itu dia. Kalau kekuasaan ya bingung, karena kedaruratannya berbeda dengan kedaruratan biasa. Betul. Kedaruratan karena pandemik sangat berbeda. Betul. Dan sains itu sangat penting. Betul. Seperti dulu waktu flu burung, saya bisa membatalkan pandemik yang harusnya akan dideklarasikan di Jakarta. Tetapi kemudian kita bisa melawan bahwa ternyata virus yang dituduh human to human itu tidak mempunyai reseptor human to human. Nah, makanya bisa menggagalkan. Kalau tanpa ilmu ya nggak bisa, nggak bisa karena itu kekuatan yang representatif, kekuatan dunia gitu. Kayak sekarang kayak WHO itu kayak berkuasa banget. Misalkan memutuskan satu vaksin yang tadinya di stop oleh 17 negara, kemudian memutuskan sekarang boleh, enak aja, dan dengan dasar apa dia memutuskan tidak jelas. Mestinya harus berdasarkan hasil riset gitu. Jadi kembali lagi Bu, saya tekankan betul ini kepada pemerintah, mudah-mudahan ada yang mendengarkan channel Ibu ini, terutama sebetulnya addressnya ke rakyat ya, ke masyarakat, karena merekalah stakeholder sejati yang akan menerima vaksin, yang akan menerima akibat kipinya, yang akan terbentuk antibodi atau tidak, itu kan rakyat. Nah, jadi kita ini saya ini mengajak Ibu itu memerankan diri untuk menjadi pengasuhnya rakyat nih sekarang. Betul. Dengan sains sebagai komandannya. Gitu Bu. Itu maksud saya juga begitu. Jadi rakyat itu juga jangan mendengarkan hoax-hoax yang nggak jelas, tapi mendengarkan sains yang betul-betul. Jadi sekarang pertanyaan saya kembali pada herd immunity tadi. Nah sekarang artinya satu, ini sudah polisi pemerintah, yang pemerintah mengasumsikan mendapat herd immunity, padahal itu belum jelas. Betul. Nah ya pemerintah rencanakan ada 181 juta orang.
Nah, tetapi sekarang sudah berapa aku nggak tahu. Iya. Katanya, jadi itu tidak perlu waktu yang harus segera atau apa. Ya memang nggak ada sih pegangannya, orang belum pernah. Belum pernah. Nah ini satu hal yang sangat menarik. Iya. Kita mengaplikasikan, pemerintah mengaplikasikan suatu cara yang memang belum pernah ada. Iya. Nah ya mudah-mudahan sih hasilnya bagus. Nah sekarang rakyat bagaimana ini? Sikap rakyat untuk menghadapi ini kan boleh, ada yang boleh vaksin, ada yang boleh tidak. Nah di sini tuh nggak jelas siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Iya. Ya Bu, jadi ini kembali kita mesti luruskan ya Bu, berdasarkan science based kan, bagaimana menempatkan vaksinasi ini dalam kerangka herd immunity. Ini kan kelihatannya ada apa ya, saya lihat itu gap luar biasa. Ketika Menteri Budi Gunadi waktu itu, dalam hari-hari pertama beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan, kan langsung memberikan statement bahwa pemerintah memutuskan untuk melakukan vaksinasi untuk tujuan herd immunity kepada 181 juta. Artinya itu adalah 70% dari rakyat Indonesia yang 270 juta gitu. Nah, dengan tujuan untuk herd immunity. Karena itu, maka pemerintah akan belanja sebanyak 426 juta dosis gitu kan. Nah, saya sebagai epidemiolog prediktif, ini kan area saya nih untuk melakukan justifikasi terhadap kedua angka tersebut. Pertama adalah, apakah betul kalau memang kita menggunakan vaksinasi sebagai cara untuk mendapatkan artificial herd immunity, apakah betul bahwa kita memang harus mengejar 70% itu atau 181 juta itu? Ya, apakah benar hasilnya? Apakah harus segitu banyak? Segitu banyak. Ya kan? Nah, makanya saya kembalikan lagi kepada definisi sejatinya herd immunity. Karena herd immunity itu kan sumbangan terbesar, itu kan harusnya dari natural herd immunity. Yang mana selama 1 tahun terjadi pandemi ini kan mestinya sudah terjadi. Jangan-jangan sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah terjadi, Bu. Dan itu secara alamiah, itu adalah suatu mekanisme alam semesta dengan langsung, katakanlah itu sebenarnya merupakan berkah tersembunyi kan, Bu. Blessing in disguise kan. Ketika terjadi pandemi, akan terjadi herd immunity. Karena kan itu memang suatu keseimbangan alam. Betul, itu sudah suatu keseimbangan alam, sudah suatu sunatullah, betul. Jadi ketika orang terinfeksi, secara otomatis ketika dia sembuh dia akan memiliki antibodi. Dan antibodinya jauh lebih bagus daripada kalau dia divaksin. Betul, karena itu juga menjadi gold standar untuk vaksinasi, Bu. Jadi kan antibodi alamiah yang terjadi ketika orang terinfeksi itu kan jadi gold standarnya vaksin. Dan vaksin tidak pernah bisa menyamai ini. Karena gold standar tidak pernah bisa disamain. Betul, itu yang terjadi. Artinya begini, seharusnya pemerintah itu menggunakan metode vaksinasi ini sebagai adjuvant gitu loh, Bu, sebagai tambahan untuk mempercepat. Jadi tidak perlu 70%. Iya, harusnya jadi dihitung. ngirit uang negara. Nggak perlu harus belanja 426 juta botol. Iya, maka perlu, itu dia. Gitu. Sudah keadaan ekonomi seperti ini, tambah uang habis untuk beli vaksin. Ya kalau pakai uang, Bu, kalau pakai hutang. Nah itu dia. Dan memang biasanya pakai hutang. Nah itu dia. Nah, kemudian yang rakyatnya bukannya. Ini malah takut, menambah ketakutan, menambah kegelisahan. Dan sekarang saya kira sudah mulai turun, ICU sudah mulai berkurang isinya, bahkan ada yang kosong. Saya mendapat laporan itu. Nah itu berarti memang semakin sedikit. Iya betul. Dulu sebetulnya kan karena banyak itu karena OTG juga dihitung. Padahal kan OTG kan bukan penderita. Penderita adalah seorang yang mempunyai gejala. Kalau nggak mempunyai gejala itu bukan menderita namanya. Nah itu jadi semua dihitung ya banyak. Padahal sebetulnya hitungannya tuh tergantung dari seberapa banyak yang di tracing, maka sekian persen akan positif. Dari sekian yang positif, maka sekian yang sakit. Mestinya catatannya yang sakit itu. Kalau dihitung yang sakit saja sih sebetulnya kita tidak perlu takut banget seperti kemarin-kemarin.